Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Mayang Sari dengan NIM F1S122024 serta rekan-rekan saya Nawang Indrawati dengan NIM F1S122131 dan Rani Malango dengan NIM F1S122025. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah pengantar sistem informasi pada bab 9 mengenai sistem pendukung keputusan dengan dosen pengampu Pak Tri Suratno Eskom Mkom. Bagian yang pertama, pendukung keputusan dalam bisnis, tingkat pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, manajemen strategis, mengembangkan tujuan umum organisasi, strategi kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi. Yang kedua, manajemen taktis, mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka menengah, jadwal, dan anggaran serta menentukan kebijakan, prosedur, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka di perusahaan. Yang ketiga, manajemen operasional, mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Kualitas informasi, 3 pandangan pada informasi. Yang pertama, dimensi waktu, yang kedua, dimensi isi, yang ketiga, dimensi bentuk. Tren pendukung keputusan, kecepatan perkembangan teknologi informasi seperti hardware komputer dan paket software, jaringan klien atau server, dan versi komputer jaringan dari software DSS atau ACE membuat pendukung keputusan tersedia bagi manajemen tingkat bawah serta bagi individu non-manajerial dan tim mandiri dari tim praktisi bisnis. Pertumbuhan ekstranet dan intranet korporat serta internet telah mempercepat pengembangan dan penggunaan pengiriman informasi kelas eksekutif dan alat software pendukung keputusan oleh manajemen dari tingkat yang lebih rendah dan oleh individu dan tim praktisi bisnis. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Terdapat 4 alternatif laporan utama. Pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitis online dapat melibatkan penggunaan server khusus dan database multidimensi. Pemrosesan analitis online melibatkan beberapa operasional analitis data, antara lain: yang pertama, konsolidasi, yang kedua, penggalian, yang ketiga, pengirisan dan pemotongan. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Jadi, sistem DSS didesain dengan sistem respon cepat dan ad hoc yang diawali dan dikendalikan oleh pengambilan keputusan. Yang pertama, model analitis. Yang kedua, database khusus. Yang ketiga, penilaian dan pandangan pembuat keputusan. Yang keempat, proses permodelan berbasis komputer yang interaktif untuk mendukung pembuatan keputusan bisnis yang semi-struktur dan tak terstruktur. Komponen DSS. Basis model DSS adalah komponen software yang terdiri dari model-model yang digunakan dalam rutinitas komputasional dan analitis yang secara otomatis menyatakan hubungan antar variabel. Sistem visualisasi data dan informasi geografis. Sistem informasi geografi adalah DSS yang menggunakan database geografis untuk membuat dan menampilkan peta dan tampilan grafis. Sistem visualisasi data menunjukkan data yang rumit dengan menggunakan bentuk grafis 3 dimensi yang interaktif, seperti bagan, grafik, dan peta. Penggunaan sistem pendukung keputusan, menemukan informasi dan membuat keputusan. Itu adalah inti dari konsep sistem pendukung keputusan. 4 jenis dasar aktivitas permodelan analitis. Yang pertama, analisis jika maka. Yang kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, analisis pencairan sasaran. Yang keempat, analisis optimisasi. Penambangan data untuk pendukung keputusan. Tujuan utama untuk menyediakan pendukung keputusan bagi manajer dan praktisi bisnis melalui proses yang disebut penemuan pengetahuan.
Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem informasi yang menggabungkan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem pendukung keputusan. Tujuan utama adalah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat kepada eksekutif tingkat atas mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan perusahaan. Fitur ACE disesuaikan dengan keinginan eksekutif yang menggunakan sistem tersebut. ACE Hyperion mempunyai kemampuan menggali informasi dengan cepat, analisis tren dan pelaporan pengecualian. Portal perusahaan dan pendukung keputusan. Portal informasi perusahaan adalah interface berbasis web dan perpaduan SIM, DSS, ACE, dan teknologi lainnya yang memberikan pemakai internet dan pemakai ekstranet tertentu untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi bisnis internal dan eksternal. Manfaat bisnis dari portal informasi perusahaan mencakup penyediaan informasi yang lebih selektif dan spesifik bagi pemakai bisnis, penyediaan akses yang mudah ke sumber daya situs web intranet perusahaan, penyediaan berita bisnis dan industri, penyediaan akses yang lebih baik ke data perusahaan untuk pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis tertentu. Sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen sebagai teknologi informasi untuk membantu mengumpulkan, mengatur, dan saling berbagi pengetahuan bisnis di dalam organisasi. Portal informasi perusahaan adalah jalan masuk ke intranet korporat yang bertindak sebagai sistem manajemen perusahaan. Bagian yang kedua, teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Bisnis dan AI. Aplikasi berbasis AI digunakan dalam distribusi dan penelusuran informasi, penambangan basis data, desain produk, manufaktur, inspeksi, pelatihan, pendukung pemakai, perencanaan operasi benda, penjadwalan sumber daya, dan manajemen sumber daya yang rumit. Gambaran umum kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didasari oleh ilmu-ilmu. Tujuan AI adalah mengembangkan komputer yang dapat berpikir, serta melihat, mendengar, berjalan, berbicara, dan merasakan sesuatu. Aplikasi komersial AI. Yang pertama, pendukung keputusan. Yang kedua, penelusuran informasi. Yang ketiga, realitas virtual. Yang keempat, robotik. Jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah sistem komputasi yang dibuat mirip dengan jaringan otak dari elemen pemrosesan yang saling berhubungan yang disebut neuron. Jaringan syaraf akan mengubah kekuatan interaksi antar elemen pemrosesan dalam menanggapi pola-pola yang berubah pada data dan hasilnya. Sistem Fuzzy Logic. Fuzzy Logic adalah metode penalaran yang mirip dengan penalaran manusia, karena memungkinkan perkiraan, nilai dan inferensi dan data yang tidak lengkap atau bermakna ganda, tidak mengandalkan pada data yang jelas seperti pilihan binari. Algoritma genetis. Algoritma genetis merupakan aplikasi yang berkembang dari AI. Software algoritma genetis menggunakan teori Darwin, pengacakan, dan fungsi matematika lainnya. Software algoritma menggunakan peraturan proses matematis yang menentukan bagaimana kombinasi komponen proses atau langkah-langkah yang dibentuk. Realitas virtual. Realitas virtual adalah realitas yang disimulasikan oleh komputer dan bidang AI yang berkembang pesat yang berasal dari usaha untuk membangun interface komputer manusia multisensor yang lebih alam dan realitas. Realitas virtual mengandalkan alat input-output multisensor. Computer Aided Design adalah aplikasi VR yang memungkinkan arsitek dan desainer untuk mendesain dan menguji model 3D elektronik dari produk dan struktur dengan memasukkan model dan menguji, menyentuh, dan memanipulasi bagian-bagian dari semua sudut. Agen cerdas. Agen yang cerdas adalah wakil software bagi pemakai akhir atau proses yang memenuhi suatu kebutuhan atau aktivitas.
Agen yang cerdas atau robot software atau bots adalah sistem informasi berbasis pengetahuan untuk tujuan yang khusus yang menyelesaikan tugas-tugas khusus untuk pemakai. Jenis-jenis agen yang cerdas. Yang pertama, agen interface pemakai. Yang kedua, agen manajemen informasi. Kategori aplikasi sistem informasi. Yang pertama, manajemen keputusan. Yang kedua, diagnostik atau pemecah masalah. Yang ketiga, desain atau konfigurasi. Yang keempat, seleksi atau klasifikasi. Yang kelima, pengawasan atau pengendalian proses. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem informasi berbasis pengetahuan yang menggunakan pengetahuannya mengenai bidang aplikasi yang khusus dan kompleks untuk bertindak sebagai konsultan ahli bagi pemakai akhir. Komponen sistem informasi yang pertama, basis pengetahuan. Yang kedua, sumber daya software. Aplikasi sistem pakar. Yang pertama, bidang kedokteran, teknik, fisika, dan bisnis. Manfaat sistem pakar. Melakukan keahlian manusia dalam banyak situasi masalah dan memelihara dan memproduksi kembali para pakar. Batasan sistem para pakar. Fokus terbatas, ketidakmampuannya untuk belajar, masalah pemeliharaan dan biaya pengembangan. Mengembangkan sistem pakar. Cara termudah untuk mengembangkan sistem pakar dengan menggunakan kulit luar sistem pakar sebagai alat pengembangan. Kulit luar sistem pakar adalah paket software yang terdiri atas sistem pakar tanpa intinya, yaitu basis pengetahuannya. Rekayasa pengetahuan. Teknis pengetahuan adalah profesional yang bekerja dengan para pakar untuk menangkap pengetahuan atau fakta atau pengaturan yang mereka miliki. Teknik pengetahuan dan ahli ranah dapat memodifikasi basis pengetahuan, kemudian menguji ulang sistem dan mengevaluasi aslinya. Studi kasus Ben & Jerry's dan G Plastic. Nilai bisnis dari kecerdasan bisnis. Pertanyaan studi kasus. Yang pertama, apa yang disebut kecerdasan bisnis? Mengapa sistem BI menjadi aplikasi bisnis TI yang populer? Jawabannya, kecerdasan bisnis adalah seperangkat proses, arsitektur, dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna yang mendorong tindakan bisnis menguntungkan. Software BI dapat membantu perusahaan melalui tampilan dan analisis datanya untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi, tantangan dan juga peluang pasar sehingga disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi. Yang kedua, apa nilai bisnis sistem kecerdasan bisnis Ben & Jerry's? Apakah sistem BI mereka ada SIM atau DSS? Jelaskan. Jawabannya, nilai bisnis pada kecerdasan Ben & Jerry's adalah ketika manajer perusahaan ingin mengetahui, misalnya rasa apa yang paling banyak terjual bulan lalu. Software BI harus mengumpulkan data yang relevan dari data mart yang tepat, mengolahnya, menganalisisnya, menerjemahkan, dan memberikan jawaban. Jadi, karyawan hanya melihat bagian akhirnya saja. Sistem BI yang mereka gunakan adalah SIM, Sistem Informasi Manajemen. Karena ketika manajer pemasaran ingin mengetahui, misalnya rasa apa yang paling banyak terjual bulan lalu, software mengumpulkan data yang relevan dari data mart yang tepat, mengolahnya, menganalisisnya, menerjemahkan, dan memberikan jawaban. Karyawan hanya melihat hasil terakhir saja. Yang ketiga, apa manfaat dari batasan kokpit digital di GE Plastic? Apakah ini merupakan contoh SIM dan DSS? Jelaskan. Jawabannya, manfaat dari kokpit digital pada sistem lama memerlukan lusinan analis untuk mengompilasi informasi dan mengirimnya ke jalur dashboard. Seral telah merampingkannya menjadi 6 dan membantu memberikan data terbaru dari penjualan dan operasional yang diperlukan oleh manajer dengan cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa like teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.